Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Aulia Bakti, absen 36, kelas 10E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Kerajaan Majapahit, imperium terbesar di Nusantara, the beginning after the end. Em, Materinya yang pertama, satu latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit. Yang kedua, masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Yang ketiga, ada fase kemunduran. Dan yang terakhir atau yang keempat, peninggalan. Latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit. Satu, runtuhnya Kerajaan Singosari pada 1292 akibat Singosari diserang oleh Jaya Ketawang, penguasa Kediri, yang menyebabkan Raja Kertanegara gugur dan kerajaan tersebut jatuh. Yang kedua ada pelarian Raden Wijaya. Setelah kekalahan Singosari, Raden Wijaya menantu dan keponakan Kertanegara melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari pasukan Jaya Ketawang. Yang ketiga, menyusun strategi merebut kekuasaan. Dalam pelariannya, Raden Wijaya mendapatkan bantuan dari beberapa tokoh, termasuk Arya Wiraraja untuk menyusun rencana mengalahkan Jaya Ketawang. Yang keempat ada pembukaan hutan tarik. Raden Wijaya berpura-pura tunduk pada Raja Jaya Ketawang dan diberi wilayah hutan tarik. Hutan tarik ini kemudian dibuka menjadi wilayah dan diberi nama Majapahit. Yang kelima ada berdirinya Kerajaan Majapahit. Setelah berhasil mengalahkan Jaya Ketawang, Raden Jaya Raden Jaya Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama dan diberi gelar Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1293. Pada awalnya, eh, Raja Wijaya ditempatkan eh, di utara untuk membendung pasukan Raja Jaya Ketawang di utara. Kemudian ketika kerajaan Singosari runtuh, Raja Raden Wijaya melarikan diri dengan beberapa pasukannya. Setelah melarikan diri, Raja Wijaya kemudian berpura-pura tunduk eh, agar dapat eh, menusuk dari belakang Raja Jaya Ketawang. Setelah Raden Wijaya berpura-pura tunduk, Raden Wijaya diberikan sebuah wilayah. Nah, ketika pasukan Mongol datang ke Nusantara, Raden Wijaya mengatakan bahwasanya Raja Jaya Katawang adalah penguasa daerah tersebut dan Raden Wijaya ingin bergabung dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Raja Jaya Ketawang. Setelah pasukan Mongol dan Raden Wijaya mengalahkan pasukan Raja Jaya Katawang, pasukan Mongol ini berpesta. Ketika mereka berpesta, Raden Wijaya kemudian menyerang dengan pasukannya dari belakang dan kemudian menewaskan 3.000 pasukan Mongol. Kemudian pasukan Mongol yang tersisa kembali ke Tiongkok. Setelah keberhasilan serangan tersebut, Raden Wijaya yang yang satu-satunya ke, kekuasaan yang ada mendirikan sebuah kerajaan yang diberi nama Majapahit. Dan itulah sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Masa kemasan Majapahit. Masa kemasan mengacu kepada masa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Ia didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada, berhasil memimpin masa kemasan Majapahit, kemajuan di berbagai bidang, kondisi
Ini menyebabkan masyarakatnya ya sejahtera, tatanan pemerintahan dengan sistem kerajaan yang memiliki pengaruh politik dan perdagangan yang luas, serta berkembangnya seni budaya dan karya sastra merupakan hal-hal yang menjadi indikator kejayaan Majapahit. Dari uraian Kakawin Negara Kertagama. Realisasi dari Sumpah Palapa berupa penaklukan negara-negara lain dan peluasan perdagangan pada pemerintahannya Muruk. Kerajaan Majapahit pada masa kemasan memiliki wilayah-wilayah bawahan yang tersebar luas, di antaranya sampai ke Melayu, bahkan Filipina. Dan selanjutnya ada fase kemunduran Majapahit. Dilansir dari Direktorat Majapahit, fase kemunduran Majapahit dibagi menjadi tiga fase. Yang pertama, masa surut yang berlangsung sekitar 1389 sampai 1478. Dimulai setelah wafatnya Prabu Hayam Wuruk pada 1389, konflik konflik perang antara saudara ini diberi nama Perang Paregreg yang melemahkan pemerintahan pusat Majapahit. Yang kedua ada masa kehancuran pada yang berlangsung sekitar 1478 sampai 1527. Perebutan kekuasaan memuncak, ibu kota dipindahkan dari Trowulan ke Daha atau Kediri pada 1478. Majapahit diserang oleh Kerajaan Demak pada awal abad ke-16 dan menandai kehancuran Majapahit. Yang ketiga ada masa sunyi yang berlangsung dari tahun 1527 sampai 1815. Majapahit secara resmi runtuh akibat serangan Sultan Trenggana dari Demak pada 1527. Penduduk meninggalkan ibu kota dan pusat kekuasaan hilang, meninggalkan reruntuhan. Selanjutnya ada peninggalan-peninggalan Majapahit. Terdapat beberapa peninggalan Majapahit. Di antaranya ada Candi Tikus dan Candi Penataran. Candi Tikus identik dengan warnanya yang kuning kemasan, sementara Candi Penataran eh, identik dengan warna abu-abu yang berasal dari batuan vulkanik. Dan juga ada beberapa prasasti. Salah satunya adalah prasasti Kudadu yang mengisahkan Raden Wijaya yang kabur dari kejaran pasukan Jaya Ketawang. Dan selanjutnya ada Kakawin Sutasoma yang pengaruhnya sangat besar, yang eh, yang digunakan sebagai eh, asal muasal semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari Kakawin Sutasoma yang pada saat itu Empu Tatular melihat adanya perbedaan agama yang dapat menjadi ancaman dan terciptalah Bhinneka Tunggal Ika yang pada saat itu karena perbedaan agama di era Majapahit. Selanjutnya ada penutup atau kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari sejarah Majapahit adalah yang pertama, Majapahit adalah kerajaan terbesar di Indonesia yang berpusat di Jawa Timur. Pendirinya adalah Raden Wijaya dan selanjutnya puncak kejayaannya ada pada masa Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Yang keempat atau yang terakhir, peninggalannya mengajarkan kita tentang semangat persatuan melalui Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Kitab Sutasoma karya Empu Tatular. Daftar pustaka. Terima kasih telah melihat presentasi saya dan atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.